Halo teman-teman, balik lagi di Dundi Channel. Kali ini saya akan coba menceritakan bagaimana pengalaman saya kemarin saat mengikuti ujian. Simak terus ya. Jadi pertama yang ingin saya ceritakan adalah ketika saya baru memasuki tempat ujian ya, atau BP2MI Semarang. Itu yang pertama dilakukan adalah kita akan dicek suhu dulu oleh petugas yang berada di situ. Lalu kita akan diminta untuk mencuci tangan ya. Setelah itu baru kita dipersilakan untuk menunggu di tempat yang sudah disediakan. Sebenarnya kemarin saya pengen banget ngambil gambar semuanya. Ngambil gambar yang banyak lah, dari mau cuci tangan lah, antri atau segala macem. Cuman saya merasa nggak enak hati ya, karena di situ banyak sekali pegawai-pegawai dari BP2MI yang berjaga lah, katakanlah, bisa dikatakan begitu, sehingga membuat saya kurang kurang enak hati. Mungkin bisa mengganggu kenyamanan mereka juga, karena di situ kan harus tenang. Ditambah lagi di masa pandemi seperti ini, jumlah yang berada di sekitar area tes itu tidak boleh terlalu banyak. Jadi ketika kita yang tidak berkepentingan nggak boleh masuk, dan kita yang berkepentingan, jika urusan sudah selesai itu harus langsung pulang. Itu yang saya alami kemarin ya. Kalau yang lain saya kurang paham. Jadi pertama datang cek suhu sama petugas yang ada di situ, lalu kita diminta cuci tangan. Setelah cuci tangan kita dipersilakan duduk di ruang tunggu ya. Setelah kita menunggu, nanti akan ada panggilan oleh panitia juga di situ, penyelenggara tes, bahwa misalkan sekarang sesi 1 sedang berlangsung. Seperti saya kemarin, saya datang, sesi 1 sedang berlangsung dan saya itu adalah sesi 2. Lalu kita semua dipanggil ya, sesi 2 silakan duduk di barisan ini. Nah, setelah kita semua duduk tertata ya, perempuan biasanya diminta di depan, lalu laki-laki yang di belakang. Nah, itu nanti kita akan diberikan arahan yang cukup banyak sekali ya, mengenai proses-proses yang akan kita jalani. Singkat saja saya ceritakan, setelah di situ kita antri, lalu kita masuk mengular. Sebelum masuk kita wajib menggunakan hand sanitizer dulu. Nah, mengenai masker, kemarin ada yang sempat inbox saya juga, Mas, mengenai masker ada ketentuan nggak ya? Nah, itu jawabannya adalah ada, harus masker yang medis ya. Jadi kalau kita pakai masker model scuba itu, atau yang model-model kain yang lain, itu kita disuruh atau diminta untuk mengganti. Jadi kita ganti dengan masker medis. Jika kita terlanjur tidak membawa, hanya membawa yang kain saja, itu panitia juga menyediakan di situ yang masker medis. Jadi nanti kita dipersilakan ya, silakan Mas cuci tangan dengan hand sanitizer. Setelah kita membersihkan tangan dengan hand sanitizer, itu nanti kita langsung mengganti masker kita yang bukan medis menggunakan masker yang medis. Tapi kalau sudah pakai masker yang medis, kita nggak perlu ganti lagi. Setelah itu mengular, lalu kita masuk satu-satu. Yang pertama kita akan di absen dulu. Setelah kita masuk, kita lihat nomor absen kita. Misalkan di situ ada di nomor 10, nanti kita akan dikalungkan nomor 10. Seperti saya kemarin, saya kebagian nomor 10. Jadi saya dikalungkan nomor 10, lalu kita diminta tanda tangan di situ. Terus cek sidik jari. Setelah cek sidik jari dan ditemukan bahwa benar itu adalah kita ya, itu nanti kita dipersilakan untuk cek suhu. Setelah cek suhu, nanti kita akan diberi cap ya oleh petugas bahwa kita sudah lolos lah dari cek suhu itu. Oh iya, mengenai barang-barang yang boleh dibawa, ini juga harus dibahas ya. Jadi kita ketika mau masuk ruangan, itu kita tidak boleh membawa apapun, termasuk jam tangan, sabuk ya. Itu nggak boleh, harus dilepas. Tas juga harus dilepas, dompet harus dilepas semuanya. Jadi kita hanya boleh membawa kartu ujian dan KTP ke dalam ruangan. Mengenai rapid test antigen ya, itu kita diminta untuk membawa yang 3x24 jam. Kalau bisa tesnya besok, kita rapidnya sekarang. Jadi jarak waktunya belum terlalu jauh ya. Terus itu nanti untuk surat rapidnya akan diminta oleh petugas. Seperti itu. Barulah kita masuk.
masuk lalu melakukan proses yang tadi saya ceritakan. Kita langsung skip ke bagian tadi dicap. Setelah dicap, kita nanti akan diminta untuk masuk ke ruangan, lalu kita akan diperiksa oleh metal detektor dan diraba ya, apakah kita membawa sesuatu yang tidak diperlukan. Jika ya, itu harus ditinggalkan. Nanti ada tempatnya sendiri untuk menitipkan tas ya. Jika kita bawa tas lalu nggak ada teman, kayak saya kemarin, saya kan datang sendirian dari Cilacap, nggak ada temen satupun, saya bawa tas kan otomatis banyak benda penting kayak dompet, HP, macam-macam ya. Itu nanti ada kok tempat penitipannya, jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Setelah kita metal detektor selesai, kita duduk ya, diminta duduk. Kita setelah duduk itu nanti kita akan diberikan pengarahan lagi itu mengenai apa ya? Oh ya, toilet. Siapa yang ingin ke toilet? Misalkan dari ruang 1, siapa yang ingin ke toilet? Silakan. Dari ruang 2, siapa yang ingin ke toilet? Itu nanti bergantian, ruang 1 dulu, selesai baru ruang 2. Setelah ke toilet selesai, itu nanti kita diminta nunggu juga sebentar. Setelah yang tes di sesi sebelumnya selesai, mereka akan turun, kan kelihatan dari atas. Ini saya cerita pengalaman saya di Semarang ya. Yang sesi 1 selesai turun, kebetulan saya sesi 2. Setelah mereka turun, lalu kita akan diminta untuk berdiri dan diminta untuk masuk satu-satu secara mengular ya. Itu nanti masuk ke ruangan, setelah ruang 1 selesai naik, ruang 2 lanjut naik. Nanti di situ ada tempat untuk melepas sepatu. Jadi sepatu wajib dilepas juga, nanti kita masukkan ke rak sepatu masing-masing. Setelah rak sepatu diisi oleh sepatu kita, sudah selesai kita beresi sepatunya, kita akan masuk ke ruang ujian. Sebelum masuk, nanti ada pengawas ya. Kemarin itu orang Korea kalau saya tidak salah. Orang Korea sebagai pengawas di situ memberikan sarung tangan plastik kepada kita. Kita dibagikan sarung tangan plastik. Lalu kita pakai, itu tidak boleh dilepas sampai dengan ujian selesai. Sebelum menggunakan sarung tangan plastik, sebelum dibagikan sarung tangan plastik, saat itu juga kita harus pakai hand sanitizer lagi ya. Jadi setelah itu baru diberikan sarung tangan plastik, lalu kita pakai, lalu kita diminta untuk menduduki komputer atau meja komputer yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor yang kita kenakan tadi, yang di absen, seperti itu. Nah, kebetulan kemarin saya dapat nomor 10, saya duduk di komputer nomor 10. Nah, di komputer nomor 10 itu nanti kita sudah duduk, kita tidak boleh menyentuh apapun, entah headphone-nya, entah mouse-nya atau keyboard-nya, nggak boleh. Semuanya tangan harus sikap siap ya. Jadi nggak boleh tangan berkeliaran kemana-mana. Lalu kartu ujian dan KTP atau tanda pengenal kita letakkan di meja. Itu nanti akan dicek ulang oleh orang Korea langsung ya, kemarin yang saya alami. Nanti orang Korea itu akan berkeliling lagi ngecek apakah foto kita, data kita, KTP kita dengan kartu tes kita sama, cocok datanya, nomornya sama, namanya sama, wajahnya sama ya. Itu nanti akan dicocokkan lagi. Setelah itu selesai, orang Korea ngecek, nanti akan ada pengawas lagi yang orang Indonesia, itu memberikan orientasi juga cukup panjang. Saya harap ketika orientasi itu berlangsung, teman-teman mendengarkan secara seksama, karena kalau enggak nanti kebingungan kayak kemarin. Banyak di ruangan saya yang sepertinya sudah dijelaskan tapi dia kebingungan dengan penjelasan yang disampaikan. Mungkin entah kurang menyimak atau suaranya kurang terdengar atau apa, saya kurang paham ya. Mungkin kalau menurut saya mungkin kurang menyimak ya. Jadi teman-teman harap besok disimak baik-baik karena itu semua infonya penting sekali. Jadi setelah itu kita duduk, nanti akan ada perintah apa ya, kayak kita diminta menggunakan headset atau headphone ya. Setelah kita pakai headphone itu nanti akan ada video orientasi bagaimana sih cara-caranya, tata caranya mengerjakan ujian itu di komputer. Itu dijelasin secara detail sekali. Sudah dijelaskan secara detail. Nanti dari pihak panitia juga kan memberitahukan cara-caranya.
bagaimana caranya ngeklik jawaban, bagaimana caranya memilih jawaban ya, mengganti jawaban, loncat dari nomor sekian ke nomor sekian, previous ke nomor sebelumnya, atau next ke nomor selanjutnya, atau cara submitnya ketika sudah selesai, bagaimana sisi reading akan berlangsung, bagaimana sisi listening akan berlangsung, semua dijelaskan secara detail. Jadi kalau teman-teman nggak pengen bingung, dengarkan baik-baik semua penjelasannya. Seperti itu. Setelah itu semua selesai, barulah ujian yang sebenarnya dimulai. Seperti itu. Jadi kita akan tunggu sebentar. Kita akan diminta cek juga. Oh ya, sebelum itu kita akan diminta cek apakah ketika kita menduduki meja komputer kita, di layar itu akan muncul nama, nomor tes, dan bla bla bla, informasi mengenai kita. Itu harus kita cek dengan kartu ujian kita, dengan KTP kita apakah sama. Jika terjadi perbedaan, kita harus diminta untuk kita harus melakukan angkat tangan. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang aneh di meja kita. Jadi kita mengangkat tangan, nanti panitia akan mendatangi kita. Entah headphone-nya mati, entah mouse-nya tidak berfungsi, entah komputernya error, itu semua nanti akan dibantu oleh panitia, seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Setelah itu data semua cocok, kita tunggu sebentar, orientasi selesai, penjelasan di komputer sudah selesai, nanti akan muncul soal contoh ya. Soal contoh itu simulasi lah, pura-pura gitu. Nanti kita suruh nyoba caranya ngeklik gimana, caranya previous gimana, next gimana, submit gimana, soal reading gimana, soal listening gimana. Nanti ada percobaannya semua, biar kita makin jelas dan tidak bingung. Nah, setelah semuanya selesai, barulah ujiannya dimulai. Seperti itu. Mengenai soal-soal apa saja yang keluar, nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Oke, jadi sebelum video ini selesai, saya ingin menceritakan lagi. Setelah ujiannya selesai, kita itu akan diminta untuk yang nilainya 135 ke atas, kita itu akan diminta untuk menunggu instruksi selanjutnya. Tapi untuk yang nilainya 135 ke bawah, itu nanti kita akan diminta untuk keluar dari ruangan. Bagaimana cara keluarnya? Kita datang ke pintu masuknya ya, kita datangi pintu masuknya. Sebelum sampai ke pintu masuk, kita datangi pengawas orang Koreanya itu, kita lepas nomor nomor absen kita, nanti kita serahkan ke dia. Kalau nggak salah kayak gitu ya, kalau nggak salah ingat. Barulah kita keluar, ambil ke loker sepatu kita, lalu kita boleh meninggalkan lokasi tes dengan ngantri surat antigen. Ini buat yang 135 ke bawah ya, yang gagal. Lalu bagaimana dengan yang berhasil? Dengan yang berhasil nunggu instruksi selanjutnya, dan biasanya itu nanti akan diminta untuk langsung menuju area skill test kayak gitu. Jadi nanti kalau tadi yang gagal nomornya dilepas, dikasihkan ke pengawas. Kalau yang berhasil tidak dilepas, sarung tangan pun masih harus dipakai, sarung tangan plastiknya tetap harus dipakai. Itu nanti langsung menuju ke lokasi skill test lah. Di situ nanti kita akan melakukan skill test seperti tes tubuh dulu ya. Apakah ada kelainan, apakah ada kecacatan seperti jari, nanti akan kita diminta untuk nekuk satu-satu begini, apakah ada kelainan, apakah ada kecacatan atau apa, nekuk pinggang, macam-macam gitu-gitulah. Setelah itu nanti ada tes buta warna, tinggi badan, berat badan, nah gitu. Setelah itu baru selesai skill, barulah kita ngantri ngambil surat antigen dan selesai, boleh pulang. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian aja videonya ya. Mohon maaf jika penjelasannya mungkin sedikit lebih cepat, karena apa yang akan saya ceritakan tadi itu harus detail dan harus harus cepat biar nggak terlalu lama waktunya. Jadi saya ceritakan dengan sedikit tempo yang cepat. Jadi kurang lebih begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Bila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Saya Dundi, bye-bye.